kemitraan, karena kami termasuk dari kepanjangan tanganan orang-orang pemerintah, begitu. Jadi kalau dulu Bapak pernah istilahnya bergabung dengan Lira, gitu, nah, kami ingin menindaklanjuti, artinya kalau bisa lebih ke dalam lagi kemitraannya. Terus yang nomor 3 di sini kami mendapatkan keluhan-keluhan yang di bawah. Karena apa? Prinsip kami adalah mendengar, melihat, dan berbuat. Jadi begitu ada laporan, begitu ada kami mendengar, maka kami harus melihat, harus di cross check dulu. Asal itu tidak laporan itu. Karena laporan tersebut kadang-kadang hanya dibuat-buat atau dijadikan sebagai isu atau fitnah atau rumor. Begitu, Pak. Setelah begitu kami turun, ternyata memang banyak temuan. Untuk itu kami datang ke sini selain untuk menambah kemitraan kami kepada dinas sosial, itu sekaligus untuk mengklarifikasi ke bawah untuk tindak lanjut ke depannya, supaya hal-hal yang terjadi di lapangan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kali itu, Pak. Karena terus terang mulai dulu Lira kami tidak pernah mengobrak-abrik atau semacam istilahnya secara kasarnya tidak pernah menghukum orang atau mendakwa orang, tidak. Kami tidak pernah menuntut seperti itu. Cuma kami selalu di bawah itu mengklarifikasikan. Sayangnya pada waktu mengklarifikasikan di bawah temuan kami selalu dihindari. Begitu. Contohnya pada waktu kami bersilaturahmi ke aparat desa, mereka semuanya menghindar. Padahal mereka kepanjangan dari pemerintah juga. Untungnya ada sebagian yang secara kooperatif mau istilahnya berterus terang dan menyadari akan kekeliruannya. Di situ kasus itu kami tutup. Kalau mereka menyadari akan kekeliruannya dan untuk memperbaikinya, begitu Pak, kami kasus itu langsung ditutup. Ya, tetapi kalau itu tetap ngeyel, dengan sangat terpaksa kami harus mengangkatnya, begitu. Baik melalui jalur hukum maupun secara politik, begitu. Nah, ternyata Pak, begitu kami melakukan investigasi ke bawah, begitu kami menunggu untuk mengklarifikasikan keadaan di bawah, ternyata yang di bawah itu selalu menghindar. Akhirnya kami lari ke yang lebih tinggi, artinya yang lebih di atas. Di situ istilahnya jawabannya kurang memuaskan, artinya kita mengklarifikasinya lewat Pak Camat, karena Pak Camat itu punya. Di situ Pak, kami istilah jawabannya kurang puas karena tidak ada sosialisasi di bawah, tidak ada semacam katakanlah secara kasarnya kampanye untuk memberikan baik itu secara pemerintahan maupun non pemerintahan, artinya kepada masyarakat ataupun kepada aparaturnya yang di bawah. Di situ kami tidak menemukan. Jadi kami di sini ingin mengklarifikasikan untuk tindak lanjut selanjutnya, karena ada beberapa kepala desa sudah mengakui dan siap untuk membenahi, termasuk di Lampar itu sudah 100% akan membenahi semuanya. Terus seperti di Bulangan Haji Pegatenan itu juga siap untuk membenahi, karena mereka tidak paham tentang juknis dan juklaknya. Terus yang di Kadur itu, hampir 90% itu menyeluruh, itu semuanya menghindar yang di Kadur. Siapa menghindar ke kepala desanya. Padahal kami mengklarifikasikan. Jadi sekaligus kami datang ke sini melaporkan kepada Bapak begitu. Ya. Karena ini kepanjangan tangan Bapak kan begitu. Terima kasih. Untuk hitungnya lebih kurang Pak kasih pertanyaan yang akan disampaikan, kita usah pertanyaan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini aja Pak, mungkin ada dari teman-teman yang mau menambah sebelum nanti sampai menjelaskan secara. Oh iya Pak, sebentar Pak, temuannya supaya Bapak lebih sama, tidak usah ya, lebih sama. Enggak, gini, ini ada tambahan Pak, cuma tadi kami belum membeberkan tentang temuan, cuma masalah kinerja kan gitu. Nah,
sekarang temuannya yang di bawah, satu terjadinya intimidasi kepada masyarakat. Iya paham. Ini sudah semuanya sudah kami terima keluhan-keluhan itu. Saya pada waktu pemantauan selalu dibuntuti wartawan LSM. Datang pemantauan ditunggu di pos. Ya iya sama sudah. Temuannya sama bisa biarin persis. Ada intimidasi, ada tekanan dari mereka. Itu sama. Cuma kami ya tidak sampai ke sana karena kami itu tugasnya mendukung kelancaran pelaksanaan percepatan penyaluran bansos sembako. Jadi mulai dari perintahnya itu ke pos tanggal 18, 20 sudah harus bayar. Tapi setelah pos datang ke sini, saya bawa ke Pak Bupati untuk minta saran-saran karena ini begitu cepat. Akhirnya kan saya tugasnya hanya memfasilitasi pos, mendukung kelancaran. Itu tugas pemerintah kabupaten, yang ditugasi secara teknis adalah dinas sosial. Saya bawa ke Pak Bupati. Akhirnya sarannya Pak Bupati ada dua. Satu, sosialisasikan. Begitu. Yang kedua, jangan sampai teman-teman Jinsos dan sebagainya terlibat dalam persoalan ini. Artinya ada main gitu, harus bersih dari persoalan itu. Nah, hari berikutnya hari Selasa sosialisasi 2 kali. Sosialisasi kepada Tikor Kejaksaan dari Polres, dari Kodim, kami koordinasi bersama-sama Tikor Kabupaten, pos saya sosialisasi ke Tikor Kecamatan. Tikor Kecamatan ini terdiri camat, Forkopimda itu camat, Kapolsek dan Ramil. Itu Forkopimda bersama Perkasa, Ketua Perkasa, Persatuan Kepala Desa Kabupaten, anggota pada waktu itu sebagai peserta sosialisasi, kemudian ditambah IKASA, perwakilan Kepala Desa per Kecamatan 1, kan waktunya sama besar untuk disosialisasikan ke bawah. Nah, jadi ditunda 2 hari. Pembayaran itu memang pecah telurnya itu memang sudah hari Minggu tanggal 20. Setidaknya pecah telur, pokoknya ada yang terbayar gitu, perintah dari kementerian, perintah dari pos pusat begitu. Senin, Selasa masih sore, Kamis baru siang clear dengan kepala desa, Kamis siang baru mulai terbayar. Jadi sudah tertunda karena sosialisasi itu. Jadi kami diminta oleh pos untuk membantu 1 tenaga pendamping. Kami penuhi 13 pendamping, kami bantukan ke pos. Ini tugas kami. Kemudian yang ketiga, kami dengan pos, dengan Forkopimda keliling ke titik-titik pembayaran walaupun tidak secara keseluruhan. Ada sampel-sampel tertentu. Sudah kami, jadi sesuai dengan perintah bahwa kami ini sudah melaksanakan perintah memfasilitasi percepatan pembayaran atau penyaluran bansos sembako itu. Berarti isi perintahnya itu pembayaran ya Pak? Penyaluran. Oh, penyaluran. Penyaluran. Bukan pembelian. Penyaluran. Ini yang ditemukan pembelian sembako di balai desa. Lain. Pembelian itu setelah ada 3 itu dalam juknisnya. Poin bab 2 poin H ada 3 klausul. 1, pemanfaatan bansos sembako itu 1 dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan. Sudah ada kata membeli karena sudah menyangkut KPM. Membeli bahan pangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang telah ditetapkan itu apa? Gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Karbohidrat, protein hewani, nabati. Apakah harus diwajibkan untuk beli di balai desa? Membeli tidak. Bentar dulu, selesaikan. Diwajibkan maksud saya. 2 dalam klausul juknis itu. Yang kedua, KPM membeli langsung dengan bayar tunai. Tidak ada kata-kata beli ke sana, beli kemari. Berarti dalam implikasinya dari klausul itu adalah bebas membeli di mana saja. Oh, bebas. Yang ketiga, membeli sesuai kebutuhan, tidak harus dibelikan semua.
membeli sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ini ada dua. Satu, kuantitasnya. Misalnya beli daging jangan banyak-banyak atau busuk. Contoh ya. Yang kedua, kepentingan keseimbangan gizinya. Jadi membeli sesuai kebutuhan ada dua hal. Kuantitas jumlahnya, karena mungkin mereka tidak punya lemari es dan sebagainya. Kalau beli beras terlalu banyak juga tidak bagus. Itu jadi tetap mengacu kepada keseimbangan gizi cukupan. Jadi terserah. Setelah diterima oleh KPM, uang 600 itu sudah menjadi hak tanggung jawab KPM. Saya hanya mensosialisasi sembako atau diberikan bahan pangan. Dalam aturannya begini, untuk memastikan bahwa KPM itu membeli bahan pangan, maka pihak terkait harus mensosialisasikan. Sudah disosialisasikan. Sebatas kemampuan dengan waktu yang diberikan untuk singkat sampai kepada perwakilan kepala desa per kecamatan terbawah. Tapi dalam undangan itu per KPM sudah jelas. Ada beberapa klausul poin, tidak boleh diberikan rokok, tidak boleh diberikan. Harus sudah bacakan. Nah itu sudah sama dengan sosialisasi menyeluruh itu sudah. Jadi bebas membeli di mana saja, kan begitu. Nah, pembayarannya itu ada 3 macam. Satu, door to door. Iya. Tidak mungkin dilaksanakan kecuali kepada disabilitas, kepada jompo dan sebagainya. Kemudian di kantor pos. Di komunitas ini di luar kantor pos sesuai kesepakatan. Jangan persoalkan di mana saja terserah. Jangan persoalkan tempat itu, berarti itu kesepakatan KPM dengan pos. Boleh ke balai desa, boleh saya kirim semak ke Ewaru agar punya kelakan punya. Pos ini kadang-kadang diarahkan. Benih pos saja mengarahkan. Itu ada KPM lah dan oknum gitu. Terserah, yang penting terbayar tuntas. Sekarang pembayarannya terakhir sudah 99,8% mungkin. Sudah tinggal 900 yang belum terbayar sampai dengan tanggal 18 ini. Yang belum terbayar kenapa? Saya barusan komunikasi dengan bos. Satu, mereka yang meninggal tidak ada ahli waris, tidak ditemukan, mungkin sudah pindah tempat gitu. Kemudian salah dokumen kependudukan masih dalam perbaikan, itu yang dikembalikan. Ada 3 lagi. Jadi terakhir pembayaran sudah hampir tuntas, tinggal 900 orang. Jadi termasuk itu yang meninggal tanpa ahli waris, kemudian yang data kependudukannya tidak cocok. Itu sebenarnya sudah ranahnya pos, saya barusan cuma koordinasi. Gitu. Jadi kalau ada masalah intimidasi dan sebagainya, saya di mana-mana mengatakan kalau ada ranah pelanggaran hukum silahkan lakukan. Saya tegas di mana-mana. Coba baca komentar-komentar saya. Itu sudah bukan ranahnya pos, bukan ranahnya Dinsos. Dia antara KPM dengan oknum. Jangan menyebut kepala desa, jangan menyebut oknum lah gitu. Kalau kepala desa ini jabatannya gitu. Yang bermain itu oknum. Jadi warung yang dulu dipakai oleh BNI, warung 46 sudah tidak berlaku lagi bagi mereka yang dari pos, karena pos tidak menunjuk siapa-siapa untuk menjual sembako, untuk menjual bahan pangan. Boleh juga membeli di warung, boleh. Kan membeli di mana saja. Tidak membeli di warung boleh, di toko mana saja. Bahkan saya lihat di sekitar saya, toko di sekitar saya itu banyak kecipratan. Warungnya berkurang, banyak membeli di sekitar tempat dia berdekatan dengan rumah. Mana yang murah? Betul. Nah, kira-kira itu gambarannya. Silahkan teman-teman ini bantu kami, bantu KPM untuk tidak mendapatkan tekanan-tekanan, intimidasi. Tidak bisa. Artinya kamu kalau tidak sampean menghubungi ke gula, blokir. Tidak bisa itu. Tidak bisa pusat yang menentukan. Selama di TKS-nya oke, dan kami pantau terus itu data itu. Kami yang mengendalikan data itu. Pada waktu kami mau memfoto di balai desa itu, Pak, ya, selain terjadi intimidasi, biar tidak di ada samping yang lain. Mohon maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ingat bincang-bincang santai. Iya, santai.
perkenalkan, saya Gunawan terkait dengan persoalan ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gedinsos serta tim di sini, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ujang. Mungkin apa yang disampaikan Pak Ujang itu langsung to the point, langsung pada pokok persoalannya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi bersama di sini, karena untuk mengungkap suatu persoalan yang kita temukan ini harus secara komprehensif, jadi dari hulu ke hilir. Mohon maaf Pak Gedinsos, perlu saya klarifikasi karena ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kepada sampean, dan mungkin ini cukup valid karena ini saya mendapatkan dari media massa. Pada minggu kemarin mungkin Pak Gedinsos sempat diundang dari Forum Wartawan Pamekasan. Betul ya Pak ya? Betul. Di situ ada beberapa pernyataan yang perlu saya garis bawahi di sini. Jadi saya mulai dari dulu ini terkait dengan persoalan yang bansos ini. Kami ingin mendalami lebih dalam sejauh mana tahap pertama sosialisasi yang dari provinsi kepada dinsos di sini efektifnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejauh mana sosialisasi efektifnya baik ke kecamatan, ke desa dan lain sebagainya. Karena saya mengutip dari pembicaraannya Bapak yang saya tangkap dari media sosial yang saya dapatkan di sini, banyak hal yang tidak jelas dalam petunjuk itu. Jadi banyak hal yang tidak jelas dalam petunjuk yang baru, regulasi yang kurang komprehensif, dan sanksi kepada KPM yang belum diatur. Artinya apa? Di sini terkesan bahwa Bapak ini belum begitu memahami secara komprehensif terkait dengan regulasi itu yang ada. Saya menangkap, mohon maaf nanti bisa dikoreksi, saya menangkap ini menurut pendapat saya, Bapak masih terkesan masih agak kebingungan terkait dengan regulasi itu yang ada, sehingga timbul pernyataan-pernyataan seperti yang di media sosial itu, sehingga ini menjadi bias ke bawah. Makanya kami tidak menampik apabila ada beberapa persoalan seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang ini, karena memang seakan-akan sosialisasi ke bawah ini tidak maksimal akibat regulasi ini yang belum jelas, yang belum komprehensif, sehingga di bawah ini amburadul mengambil keputusan sendiri-sendiri. Yang perlu juga saya tanyakan, mungkin dinsos ini paham kira-kira siapa yang paling berperanan terkait dengan regulasi dadakan ini di luar regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Sampai contoh seperti ini. Persoalan ini Itu nggak ya. Ya. Sosialisasi tidak maksimal ke bawah, tidak aturan tidak komprehensif. Mohon maaf, efektivitasnya sosialisasi dari provinsi ke dinsos ini. Terus efektivitasnya sosialisasi ke bawah. Nah, terus saya ingin mungkin dinsos punya gambaran kira-kira siapa dalam tanda kutip oknum yang bertindak seakan-akan ini terorganisir. Kenapa saya katakan terorganisir? Karena persoalan ini hampir merata di kecamatan Kabupaten Pamekasan terkait dengan seakan-akan bahwa semuanya hampir merata. Sepertinya ini harus dicairkan di komunitas sesuai kesepakatan, yaitu di balai desa. Mereka seperti itu. Temuan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak yang barusan, juga ada intimidasi dan ini merata. Dan ini ada apa? Kira-kira mungkin dinsos punya gambaran. Kira-kira ini siapa? Yang ada di balik semua yang ini. memberikan perintah ini merata atau instruksi ya, bahwa harus penyalurannya lewat ini dan penukarannya harus di ini. ya. Terus di sini Karena hampir 90%. Saya teruskan dulu ya. Terus di sini saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Gedinsos di Forum Wartawan di Pamekasan minggu kemarin, bahwa sanksi kepada KPM belum diatur. Betul gitu Pak? Betul. Ya. Nah, ini sudah jelas bahwa Pak Gedinsos sudah mengatakan seperti itu. Ini jelas ada yang mengkoordinir. Kalau memang sanksi kepada KPM ini belum diatur, ini di bawah ada oknum seperti yang Bapak sampaikan barusan yang serentak mengatakan kalau memang tidak dibelanjakan
sesuai dengan yang sudah ditunjuk oleh oknum kita di sini. Sanksinya adalah pencabutan dan ini serentak semua di semua kecamatan yang kami temukan. Tidak mungkin oknum-oknum yang ada di masing-masing kecamatan ini serentak punya kesepakatan seperti itu kalau tidak ada yang mengkoordinir. Logikanya kan seperti itu. Padahal jelas dari Kadinsos sendiri mengatakan bahwa sanksi kepada KPM ini belum diatur. Nah, ini yang kami mau klarifikasi bersama sehingga nanti dari hasil pertemuan ini ada kesepakatan bersama. Sehingga nanti di bulan 4 dan bukan kesepakatan, kita ikuti aturan. Iya, tidak ya, perlu kesepakatan. lebih bagus. Kembali ke aturan. Dan maksudnya kami seperti ini Pak, kesepakatan yang harus kita sepakati bersama sehingga persoalan ini tidak muncul kembali. Dan kita kembalikan penyaluran ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kira-kira seperti itu yang kami Udah ya? Ya, terima kasih. Sosialisasi dari provinsi tidak ada. Tanggal 15 perintah dari Presiden dalam rapat terbatas 15-18 sudah harus disampaikan ke pos, MOU dengan pos. Kemudian yang paling berperan membayar ini pos, karena pos yang ditugasi oleh pemerintah, gitu kan. Kita hanya mendukung kelancaran penyaluran bansos sembako itu. Ya, itu. Jadi tidak ada sosialisasi dari provinsi, tidak ada. Hanya sosialisasi sebelum kejadian ini saya dipanggil ke provinsi bahwa perintah provinsi segera masih dikira oleh provinsi juga masih akan disalurkan oleh BNI mungkin. Pokoknya harus cepat sebelum Maret harus tersalur, bantu kabupaten. Yang membantu itu kabupaten dinas sosial untuk penyaluran itu bantu. Kenapa? Di bulan Maret sekarang ini ada sensus ekonomi. Tujuan pemerintah adalah untuk menggelontorkan ini dengan kecepatan itu. Ini provinsi ya, inti-inti dari provinsi. Ini sebelum juknis keluar adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Kalau sensus ekonomi nanti sudah digelontorkan ini, nanti mungkin kemiskinan ini turun, begitu. Itu intinya. Jadi bantu. Siapapun nanti penyalurnya bantu gitu. Cuma jadi mensosialisasikan tidak ada. Hanya saya dikirimi juknisnya saja lewat media, lewat online. Jadi kami, oleh karena itu saya menyampaikan ke hari Kamis itu ke Perkasa, oleh Perkasa saya diminta untuk menyampaikan juknis itu. Jadi soft copy-nya disampaikan suruh sebar ke seluruh kepala desa. Sampai sekarang ada nomor HP yang bisa disampaikan, saya akan menyampaikan itu. Pelajari juknis ini, tapi juknis ini hanya berlaku Januari, Februari, Maret. Pemberian berikutnya belum ada juknis lagi. Yang kemarin berarti. Yang kemarin berlaku 3 bulan. 3 bulan. Jadi benar-benar buru-buru ini, pemerintah punya tujuan khusus ini. Yang kita tidak benar-benar mendalami, memahami tujuan maksud pemerintah. Tapi yang jelas ini untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di saat pandemi. Segera digelontorkan karena nanti di bulan Maret ini statistik akan turun survei atau sensus kemiskinan, sensus sosial ekonomi. Beritanya begitu dari provinsi, Pak Alwi yang menjelaskan. Ya. Jadi intinya hanya suruh bantu. Pembayaran dimulai tanggal 20 pecah telurnya oleh pos, pokoknya pecah telur artinya tidak nol betul gitu. Ya. Juknis belum diterima. Hari Kamis diterima juknis ini, hanya berupa draft saja. Jadi belum bisa kami sodarakan berupa draft. Ini benar-benar buru-buru. Benar-benar percepatan penyaluran yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi sosialisasinya saya hanya sampai kepada perwakilan kepala desa, ketua perkasa di kecamatan. Saya bantu pos di situ. Cuma efektif tidaknya, sampai tidaknya Allah nggak tahu siapa punya kepentingan apa enggak gitu. Ya. Saya maaf ya, melihat wajah-wajah kepala desa kecewa dengan bantuan ini, dengan pengalihan ini. Saya terus terang walaupun saya diajak Pak Bupati ke Pasian pada waktu, saya tidak tuntas karena melihat wajah-wajah kecewa paling nyerang sembarangan kepada kami. Jadi saya menghindar. Jadi yang nungguin itu adalah Bu Nurul.
Benar kekecewaannya dia dengan begitu. Paham kan? Ya. Paham? Paham. Ya. Siapa yang punya warung? Ya, betul. Paham? Tidak saya jelaskan. Iya, iya. Yang punya kepentingan siapa? Jawabannya sudah ada. Iya. Anda tahu, Siapa di komando? Tidak ada. Karena punya kepentingan yang sama serentak. Oke. Kalau di paham kan? Siap. Yang punya kepentingan siapa? Yang punya warung. Siapa yang punya warung? Ya oknum yang punya warung. Agar beli ke warungnya, mungkin karena sudah nyetok dan sebagainya. Mungkin kehilangan jujur. Kalau usul perubahan ini sudah tahu Bu Risma kemana-mana kan? Jalan. Ya. Bu Risma itu harganya bagaimana? Sudah tahu kan? Ini temuan Bu Risma. Ini yang pertama. Harga di warung dengan di luar ketika di Solo Bu Risma. Saya bicara Bu Risma, apa telur dan masih murah di sekitar warung jauh. Akumulasi dari ketidakpercayaan ini muncul program baru lewat pos. Pos sukses dalam pembayaran BST. Tidak ada masalah dibayar tunai. Sukses itu. Jadi saya yang temui memang tidak saya ketika saya monitoring bersama Forkopimda, tidak saya temukan, mungkin tahu bahwa kita akan turun. Cuma ada satu temuan dari balai desa dipindah ke dekat warung, rumahnya yang punya warung. Itu suruh pindah lagi berikutnya. Itu. Jadi saya temui cuma itu. Kemudian ada temuan lagi, hanya 2 temuan itu. KPM disuruh buat surat pertanggungjawaban mutlak dengan materai 10.000. Itu tidak dianjurkan. Dalam aturan tidak dianjurkan sama sekali. Saya tidak perlu itu, tidak perlu. Siapa yang nyuruh? Saya marah-marah. Kebetulan tepat di kampung saya sendiri. Saya tidak berniat ke sana, tapi dari pihak pos ayo ke sana Pak. Penyaluran jiwa dari kerujukan saya pindah ke Polakan perwakilan dari Gadis. Ternyata ada 2 temuan itu. Satu tempatnya dipindah sepihak oleh pihak, tidak tahu oleh pihak siapa, bukan oleh pos. Pos pembantu tidak melapor ke pimpinannya di kabupaten, ini salah. Yang kedua di Polakan itu ada di Bonang, ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, intinya pernyataan akan memberi sembako, kalau tidak diberi sanksi gitu isinya. Itu tidak benar. Ada yang temuan seperti itu? Banyak. Itu tidak benar, tidak ada dalam juknis. Tidak perlu pertanggungjawaban mutlak. Bentar ya. Yang paling peran siapa? Sudah ngerti lah, ngerti TV lah kan. Kok tak mau yang paling berperan itu siapa yang tadi sudah ya. Kemudian peraturan tidak komprehensif. Ini contohnya begini. Ada klausul begini. Untuk memastikan bahwa KPM membeli bahan pangan, maka pihak terkait harus mensosialisasikan, termasuk dinas sosial, mensosialisasikan, bukan memberikan sanksi, untuk memastikan membeli harus mensosialisasikan. Kan sudah lepas kewajiban kami. Bukan sanksinya ini tidak. Ini satu yang belum komprehensif. Artinya hanya sudah paham sebenarnya kalau dikaji. Ini jujur ya, ketidakpercayaan kepada warung sudah. Intinya dari peraturan ini pindah ke pos ini. Ketidakpercayaan kepada warungnya BNI 46 sudah. Jadi dipindah barangkali percepatannya lebih cepat dan lebih manfaatnya lebih bermanfaat kepada KPM. Tidak ada lagi yang dulu-dulunya kami dilaporkan bahwa nilai dari 200 itu sekitar 150, 140. Itu kan menghisap keringatnya orang miskin itu terlalu. Malah aku tidak salah. Itu kan sama sebenarnya dengan warung di luar itu kan sama. Harganya sama saja oleh gede. Sama saja oleh gede. Apalagi karena apa? Mereka tidak bebas selama jadi uang elektronik, mereka tidak bebas membeli di mana saja. Kan harus beli di yang punya IDC kan. Dalam notabene-nya adalah e-warung. Karena e-warung punya legalitas seperti itu, tidak bisa beli lain. Iya bisa ungkapkan beda apa tidak yang sekarang. Banyak e-warung yang tidak dibeli oleh mereka yang sudah tahu bahwa beli kemana saja. Kecuali mereka-mereka yang takut. Makanya ketakutan itu harus diberanikan oleh teman-teman LSM di bawah, media.
Jadi bersama-sama, tidak menuntut kami untuk menyelesaikan satu persatu, untuk berkuar-kuar ke setiap desa, beli di mana saja, beli di mana. Paling yang kami datangi, yang kami begitu. Jadi ini lagi, kenapa tidak komprehensif? Tidak jelas organisasi ke bawah dibantu siapa, dinsos itu harus mengeluarkan tenaga siapa dan sebagainya. Tidak ada, tidak diatur, belum diatur, hanya membantu diatur di bawah. Karena ini sebentar lagi ini harus foto rumah per rumah, mungkin juga dari teman-teman pos mungkin minta bantuan ke siapa nggak tahu, cuma kami sudah membantu satu orang. Apa bantuan itu tenaga PKK belum. Ini saya koordinasi barusan. Setelah selesai, setelah tanggal 18 ini kan datang rumah-rumah untuk difoto. Nah ini mungkin ada manfaatnya, rumah yang sudah bagus mungkin akan dikeluarkan. Mungkin ini. Ini masih tahap sebelum keluar triwulan 2. Ini pos ini dari rumah ke rumah moto semua difotoin semua. Ya ini minta bantuan kepada siapa pos tidak mampu. Kami hanya barusan diminta bantuan satu tenaga pendamping, tak jelas. Di honor tak jelas ini sudah. Karena sudah bayar dulu, bayar. Nanti diatur nanti caranya. Jadi rela teman-teman dari pendamping BPNT dulu yang 13 itu mau, walaupun tak jelas kompensasinya. Itu mau. Alhamdulillah mau, tapi saya tidak meng-SK. Kalau saya meng-SK mereka, saya yang bertanggung jawab untuk maju. Mungkin sudah include, Pak. Sudah include. Yang diterima tiap bulan. Ada sih satu dalam rangka satu tugas ini. Kira-kira nanti Dinsos ke depan punya langkah-langkah apa, Pak? Biar ini kan pada diri nyara-nyara itu terkejut. Pengalian ini terkejut. Jadi kagetan. Sehingga dengan segala cara bagaimana bersih baju. Kagetan semua. Jadi kalau ada teman-teman LSM yang jelas katanya Pak siapa namanya? Ujang. Pak Ujang. Coba beren. Pak Ujang. Ahli Ujang Istomi. Jadi sebenarnya ini saudara-saudara semuanya paham kok, paham. Kenapa? Asal hasil sebulan dan jelas sekian Pak Ibu itu tak ada. Tidak, yang didapat hanya yang bisa dibawa. Coba dicerita aja ya, Mon. Jadi keluar terima uang IPBB. Ya, betul ya? Betul. Maaf, dok ada benar. Maaf tak mau jana penumpang. Kayak aku. Apa berisik ucap nih gitu kan. Betul. Karena kami itu melihat katakanlah pelanggarannya ini tersistematis. Ini ada apa? Apakah memang sosialisasinya dari istilahnya top down dari top down sudah maksimal atau bagaimana? Sudah. Walaupun tidak kepala desa itu diam, perwakilannya itu di undangan itu sudah dibaca oleh bebas membeli di mana saja. Cuma memang sama kasusnya. Takut yang disediakan biasanya BPNT itu lewat BNI langsung ke e-warung. Sekarang sudah dengan aturan yang baru tidak bisa lagi dipaksa-paksa ke e-warung. Dan sudah paham kan? Ya. Berarti gini Pak, katakanlah kalau bisa kami simpulkan, e-warung yang bermain dalam pencairan BPNT yang kemarin itu katakanlah berarti kan masuk dalam tanda kutip e-warung nakal. Katanya seperti itu kan. Meskipun regulasinya itu nanti apa katanya, ya katanya barusan sampean, yang kita ngerti sendiri lah. Apa nanti terkait dengan e-warung yang nakal ini, kewenangan siapa? Apakah Dinsos, apakah BNI? Begini, itu miliknya BNI. Berarti BNI ya? Ya. Begini, sekarang persoalannya antara KPM dengan mereka. KPM mau apa tidak? Hilang ranah hukumnya ketika itu kan sama dengan jual beli. Contoh begini, dilapor-laporkan kemana? Tidak pernah kena sanksi atau itu apa? Bukan. Orang warung itu kenapa kok mau seakan-akan begitu? Sah jual beli. Saya ini dilaporkan ke Kejari, ke Kejaksaan Tinggi tentang ini, dikira kami. Tidak ada yang dipanggil kami. Kenapa? Sudah dipelajari oleh Kejari. Ini ranah hukumnya sulit ditemukan. Kenapa? Karena KPM menerima. Saya saking jambret contohnya itu pidana. Tapi enggak, ini KPM gesek, terima ini pulang.
Ya. Baru setelah di luar lapor-lapor keluar-keluar. Kenapa kok diterima? Wong bebas warung mana saja yang akan ketik peraturan yang lama ya. Ya. Kalau di sini ini terlalu curang, mabe misalnya dari 200 uang itu menjadi 150 bahas itu. Artinya harga dan kualitasnya menurut Bu Risma itu ketika ke jalan-jalan ke warung memang contohnya medium dijual premium. Ya. Ya kan? Tahu semua. Saudara-saudaranya kita tahu semua. Pak, ini sudah keluhan lawas sudah seperti itu. Kemudian apa nilai kuantitasnya, timbangannya, kualitasnya di bawah itu jauh dari harga pasar di luar itu gitu. Nah, ini rupanya kebijakan yang baru ini untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Pantesan tak pada waktu di balai itu saya memfoto penerimaan tunai itu ya Pak uang itu foto Pak. Tetapi begitu si penerima itu dikasih di uang itu ditukar dengan kertas dan kertas itu ditukarkan dengan sembako. Uangnya diambil. Iya, diambil ditukar dengan kertas dan semacam kupon. Kupon itu langsung ditukarkan lagi dengan sembako. Begitu kami mau memfoto, kami dilarang. Loh, sekarang jadi pertanyaan saya pada waktu itu ke aparatur di sana, Pak. Loh, kenapa kalau masalah uang si penerima dan si penyalurnya itu memberikan kok disilakan untuk memfoto. Tetapi pada waktu pemberian sembako, kenapa dilarang difoto? Sembakonya sudah dipilah-pilah, sudah dipakai. Sudah Pak. Sudah Pak. Pemaketannya kalau dulu ya. Ya ini sekian kilo, ini sekian Pemaketannya ini. juga tidak benar. Nggak tahu isinya benar apa salah. Ada sebagian besar. Ini juga Pak. Mohon maaf instruksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita sudah memiliki dinas sosial terkait dengan permasalahan di bawah mengenai BPNT dan seluruh ramai di kabupaten sudah kabupaten bukan hanya saja di Pamekasan, semua kabupaten yang ada telah ditujunya BPNT ini ramai karena memang seperti apa yang disampaikan tentang teknisnya pada Pak Kadinsos tadi dadakan. Cuma kita sudah sepakat dengan teman-teman karena sudah banyak keluhan karena lembaga kita sebagai penampung aspirasi masyarakat bagaimana untuk menyampaikan sesuatu hal yang bila mana ada temuan termasuk barusan yang BPNT. Kami bermaksud dan tujuan kami karena yang punya kewenangan menurut hemat kami ya tentang BPNT ini adalah dinas sosial. Kenapa? Dinas sosial itu merupakan suatu kepanjangan tangan di Kemensos. Sehingga kita berani membuat surat audiensi kepala dinas atau kepada dinas sosial untuk bagaimana teman-teman kita yang laporan dari masyarakat, terutama kita sudah mengambil sampel di Kecamatan Kadur 3 desa. Ya, untuk sementara Pak, yang sudah dibuatkan laporan kemarin. Saya maaf ya, jujur rasa beberapa kali kita betul Kadur. Ya. Nah ini tujuan kami kepada kepala dinas. Yang pertama saya tanyakan, apakah dengan prosedur yang seperti ini kepala dinas atau dinas sosial tidak punya kewenangan untuk memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada oknum. Karena Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa oknum tidak boleh menyampaikan ya oknum. Oke, saya setuju. Terus yang kedua, seperti apa yang disampaikan teman-teman, langkah apa ke depan? Artinya yang kemarin sudah teman-teman kita sudah digerojol bahwa sampai saya ini sudah membuka nomor pengaduan. Beberapa orang termasuk di Kecamatan Propo, Cempringin, Campur semua mengadu kepada kami begini. Saya bukan tinggal diam Pak. Kami tetap menelusuri laporan-laporan itu apakah benar. Sebagian informasi tidak valid. Sebagian apa yang disampaikan oleh teman kami yang di Kecamatan Kadur betul adanya. Jadi tujuan kami kita LIRA sebagai mitra kerja pemerintah dan juga pengayom masyarakat, artinya pelayanan masyarakat, mau kemana kita?
Karena ada dua yang akan kita datangi. Yang pertama dinas sosial, yang kedua kantor pos sendiri. Dinas sosial itu kalau seperti apa yang disampaikan teman-teman, permasalahan-permasalahan di bawah tentang barusan ini, apa langkah dinas sosial? Apakah punya kewenangan untuk menegur secara lisan kepada oknum? Nanti sampaikan oknum yang mana, termasuk di desa mana, karena sampelnya tiga desa, Pemoro dan Berproses. Iya, wilayah sana. Ya. Wilayah Bagaimana? sini banyak ada. Banyak Pak. Kalau kita berdiri teman-teman ini semuanya Di Papong aja Pak, di daerah Kelompok sudah berjalan, begitu termasuk juga. di desa saya Ada ini. intimidasi juga. Ya, yang sebenarnya memang dari media itu memang sudah di seluruh kayaknya agak masih betul tadi memang agak masih. Ya. Jadi tujuan kami di sini menyampaikan sesuatu hal yang bila mana masyarakat itu berteriak di bawah tanpa kita bantu. Jadi kita langsung ke jaringannya di bawah dinas sosial, termasuk di Kabupaten Makassar. Itu. Ya, Apakah ya, dinas sosial mau membiarkan hal seperti ini? Apakah bagaimana kita yang harus bergerak dengan saya untuk melaporkan Ya, tentang ya. hal itu, kita kalau Ya, bisa sudah Pak. paham. Ya. Itu tujuan kami Pak. Ya, betul. Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak Kadiosos biar tidak panjang lebar. Temuan sudah ada. Saya sudah mengantongi bukti. Namun kita kepada teman-teman, mari dibawa tekan. Kita datangi secara silaturahmi kepada kepala desa itu memberikan arahan. Ya, Termasuk ya. Pak Egun, juga perangkat desa jangan sampai melontarkan kata-kata, karena memang aturan untuk sanksi kepada KPM itu memang tidak ada. Cuma perangkat itu di bawah itu rata-rata SDM-nya Pak Pemda. Sehingga penyampaian pamong itu baru tak beli rangkok, tak beli dana, cabut bingo. Ada rekamannya. Betul. Intimidasi, penggiriman, Kalau ada rekamannya. Bapak Video. Kepala Dinas mau minta bukti, siapa tunjukkan, asalkan Bapak ini memberikan secara ya teguran lah mengenai secara tertulis atau secara lisan. Oke, saya tunggu dari Bapak. Terima kasih ya. Sebelum Ini dijawab Pak ya, sebetulnya kami ini tidak mau Bapak itu menjadi menjadi rusak namanya kan begitu. Nah, karena hal-hal yang kejadian seperti ini saya temukan sendiri karena saya sebagai penyalur media di YouTube Pak, begitu. Kemarin itu ada orang yang melaporkan ke kejaksaan dari rekan media lain gitu. Ketika dia sudah di-upload videonya, terus dia kena yang namanya ini Pak, ternyata videonya itu disuruh dihapus. Iya, kena ininya Pak, sudah Pak, dikasih kopi lah istilahnya orang itu. Ya itu, makanya ini adalah gorengannya mereka kan begitu untuk mendapatkan ini Pak. Saya tidak mau media-media lain, saya tidak bisa menyebutkannya karena itu memang aturan dari kita gitu. Memang ada itu kemarin sudah dapat itu, terus jumlahnya berapa dan sebagainya itu tidak mau mengutarakan. Nah itu saya tidak mau ada media-media yang mengotori dinsos dan suasana seperti ini dijadikan momen untuk menjamret uang-uang oknum. Nah begitu Pak, sehingga dinsos sendiri Pak Tarsun 2022 ini sebagai nahkodanya dijelek-jelekkan oleh mereka kan begitu. Nah saya tidak mau hal-hal semacam itu digembar-gemborkan di luar sana. Maka kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Lira, langkah-langkah apa untuk efektif aktivitas penyaluran BPNT selanjutnya. Seperti itu Pak. Terima kasih ya, sudah. Kira-kira ini sudah tuntas pertanyaan ini. Belum itu. Bentar, saya jawab dulu yang dua ya. Masih ada Pak, masih ada yang ganjel Pak. Tentang aturannya, itu tentang aturan. Dijawab dulu Pak.
mungkin dijawab dulu apa saya Jawab dulu ya Pak Elang. Oh iya, Oke, jawab dulu. Jadi langkah-langkah Dinsos gimana? Kami tampung semua. Begini ya, secara hukum mereka oknum itu bukan bawahan Dinsos. Bukan bawahan Dinsos, oknum itu tidak ada. Artinya kami tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka, untuk mengaal mereka, untuk membina mereka, tidak ada kewenangan bagi kami. Ya, ini jadi tidak ada jalur ke atas ke bawah vertikal. Kami ini sampai pada KPM, membina KPM. Nah, oknum masyarakat itu bawahannya kepala desa. Kan begitu. Ya. Kalau kami atas nama pemerintah kabupaten, kami bisa untuk hanya sebatas mensosialisasikan kepada desa dan begitu. Kalau menegur kepada yang bersangkutan tidak punya hak. Setiap apa itu? Umpamanya saya hanya dengan camat ya koordinasi atas nama pemerintah kabupaten, kita sama-sama pemerintah kabupaten. Ya seperti itu yang saya lakukan sudah dengan tikor kecamatan, camat dengan Forkopimka, kemudian tikor desa itu adalah kepala desa, babinsa, babin kamtipmas. Kita hanya berbawa ke sana. Nah, kalau terpaksa itu teman-teman melakukan ketemuan dan pelanggaran, dibantu APH, nggak apa-apa. Iya, jadi teman-teman boleh, masyarakat itu punya kewenangan untuk melakukan mereka. Tapi kalau kami untuk negur, untuk melihat, saya juga punya kewenangan hanya sampai kepada KPM. Jadi kalau KPM umpamanya menuntut, KPM merasa dijamret dan sebagainya, ya KPM melapor lewat KPM saja. KPM-nya yang melapor kalau merasa ada pelanggaran pidananya. Tapi saya tidak diam, semua saya tampung. Temuan-temuan ini sudah, walaupun saya tidak secara, kami masih menginventarisir temuan itu macam-macam itu untuk dilaporkan ke Kemensos melalui provinsi. Ini sebagai bentuk kajian kepada Kemensos untuk kebijakan berikutnya. Jadi untuk sementara Pak, Dinas Sosial sendiri sudah membuat laporan tertulis ke Kemensos. Laporan tertulis masih kami menunggu, kan penyalurannya kan masih tanggal 18 terakhir. Setelah ini sudah kami inventarisir ini. Punya catatan ini. Laporan-laporan setiap saya ketemu banyak sekali. Lah ini kami inventarisir, yang sama nanti kita cross check poin-poin pentingnya seperti apa. Seperti ada dua hal ini, satu dipaksa dengan intimidasi, satu langsung lebih keras lagi ditarik untuk ambil. Itu kan? Itu di bulan haji Pak. Saya ketika banjir itu datang dari Kemensos datang. Sudah Pak, tenang sampean. Itu bukan ranahnya sampean, ranahnya APH. Tiap saat sama. Jadi setiap saat ada orang begini, sudah lakukan saja. Tapi kan saya berani di mana-mana. Coba kalau di video saya itu tetap saya katakan terakhir, kalau memang ada pelanggaran dana hukum, silakan laporkan, kan begitu. Kenapa? Karena saya tidak punya tangan, tidak punya kewenangan kepada mereka. Tapi saya tidak diam dengan paling tidak Bapak dengan adanya teman-teman sudah koordinasi, sering kita menunggu untuk biar ada kepercayaan Pak. Sehingga kita kepala dinas tidak mungkin setiap hari itu bergumul dengan masyarakat. Kalau kita di warung, di mana, di kamar itu sering Pak. Sehingga kalau ada masyarakat menanyakan tentang itu, kita sudah mendatangi ke Dinsos untuk makanya kita bagaimana untuk Dinas Sosial sendiri membuat laporan tertulis. Kita nanti kalau bisa dan diizinkan setelah fix itu kita minta draft. Ya, ini bentuk kerjasama kita nanti. Kalau ini kan sudah selesai yang tahap pertama, sudah 99% dan juknisnya hanya 3 bulan, percuma lagi dipelajari ya. Intinya yang saya ungkap itu poin substansinya seperti itu. Kemudian kalau triwulan 2 ada lagi, saya share ya. Jadi sebelum turun ke lapangan pelajari dulu. Itu. Jadi teman-teman di Dira bantu kami mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa begini. Intinya sekarang mengedukasi, mensosialisasi, memberi pencerahan kepada KPM agar tidak takut, agar tahu hak-hak kewajibannya. Itu kami hanya sebatas kepada KPM. Kalau memberikan nasihat kepada mereka bukan kewenangan saya, tapi saya hanya sampai kepada KPM. Walaupun yang lama saya begitu ke teman-teman. Jangan mereka yang diopok-opok, bukan ranah Anda, bukan ranah pendamping. Ya boleh saja kekeluargaan negur. Tapi secara formal tidak bisa.
KPM-nya kumpulkan, beri pemahaman bahwa setelah pegang KKS, kartu kesejahteraan keluarga itu yang berupa seperti ATM itu, isi 200 bukan lagi penerima bantuan, pembeli, walaupun uang elektronik boleh pindah kemana. Itu saya selalu ke teman-teman pendamping, kepada semua pihak di bawah saya. Ini untuk efektifnya begitu. Jadi teman-teman nanti sama dengan misalnya KPM, misalnya ada pemuda-pemuda yang peduli di desa, ajak juga. Kemudian KPM yang agak cerdas, beri juknisnya biar menularkan kepada yang lain. Oh begini. Ini yang saya maksudkan. Makanya saya sangat berkepentingan bertemu dengan Lira yang sudah tahu saya progresnya, sudah tahu bahwa tidak semata-mata. Ya. Saya tahu itu membantu benar. Saya masih dengan Ciagus itu benar-benar di desa itu diberi pencerahan. Mulai dulu sudah. Artinya gini Pak, dari pihak kami, karena kami sudah punya kantor di Jalan Sersan Misur dan Lucu. Sersan Misur ya, di sebelah timurnya Pasar 17. Dan juga saya sendiri sudah diberi kewenangan untuk menerima semua pengaduan dari masyarakat kabupaten. Jadi kami harapkan untuk juknis baik yang lama atau nanti yang baru, kami bisa menghubungi saya. Jadi saya akan mari tuntaskan saja sekarang WA-nya Male pas Male. Artinya yang ini saya kirim dulu yang pelajari. Pak mau sempat ke beberapa hari ini sekarang tanggal 15, 3 hari lagi sudah selesai. Masih ada pengaduan sehingga bisa membandingkan dengan peraturannya. Terus yang terakhir Pak dari kami, saya mohon maaf kalau selaku ketua tidak bisa hadir. Iya. Menyampaikan tadi karena ada tamu dari Jakarta. Tanpa saya pilih ya. Terus yang kedua, karena Bapak sudah tahu bahwa Lira ini sejak dulu. Tahu. Ya. Sekarang untuk Pamekasan ada 2 Lira. Ini perlu saya sampaikan Pak ya. Lira JR dan Lira B. Ya. Artinya yang kami pegang ini klasifikasinya 45 Pak. Jadi yang OD itu merupakan klasifikasi 35. Artinya tidak boleh untuk seperti ini Pak. Dan logonya lain juga Pak. Perlu kalau boleh tahu siapa? Tulisan. Padi, ada gambar padi. Padinya ada itu. Yang lama. Ada gambar padi. Itu tidak boleh. Kemarin saya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada semua PB dan instansi. Pokoknya sekarang pegangan saya surat itu ketuanya sekarang yang sampai dulu, mari gila. Kirim kemarin buktinya. 08088 ya 21 77 32 322. Teras mana? Sinudin. Jelas. Yang kedua. Wakil. Ini Dora Lira ini. Artinya teman-teman itu tidak lihat. Kalau dulu itu tanpa ada surat penugasan kita berangkat, entah kemana arahnya. Sekarang ini sudah ada pembagian Pak. Ada surat tugas. Apabila saya pesan dari wakil ketua Lira, nanti ada teman-teman yang pakai baju Lira datang ke sini tanpa ada surat penugasan dari pihak kami. Pak Soni kan wazir Pak, dia wazir kan kentekan memberi surat tugas. Iya. Kadang-kadang atas nama Pak Sudi. Ini sudah dikirim. Ya. Sebar ke teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Diskusikan. Itu di poin H yang penting itu. Jadi aturan kasar berarti dari kantor yang gimana? Kenapa? Dari Kementerian. Seperti sumber kasar. Pos itu. Itu tak narkotika merah sudah lah. Pernyataan. Bukan pernyataan, bukan yang satunya. Oh yang satunya. Iya yang berupa logonya pos. Pos itu. Yang sampai 7 poin itu. Iya pos. Bukan kami. Ya intinya di prinsipnya sama. Mana di data BKM itu kan dari atas apa dari Dinsos kan? Dari di atas. Letak. Benar sesuai. Dari atas begini, ya sambisan dari. Oke. Data itu kalau dulu saya mengupdate itu desa. Kalau ada yang sudah di atas
di atas prasejahtera lah mampu naik tidak. Terus jadi Dinsos ini nggak ada pendampingan Pak untuk pada Iya waktu pendampingan. Cuma begini, kalau di desa tidak mau kerja maka Dinsos semua bisa. Jadi itu ada operator seek engine namanya, itu yang mengupdate, tapi persetujuan kepala desa. Ada musde yang dikeluarkan berapa, yang dimasukkan berapa. Ini yang jarang dilakukan di desa. Sehingga itu saja. Kami ini hanya kadang-kadang membantu di sini. Jadi menegur kepada seek engine-nya, ini keluarkan, ini masukkan, ini keluarkan, ini masukkan. Jadi pendampingan dari dinas sosial Pak. Iya, Nah, itu ini dikumpulkan sama kami. Kalau Update gitu. Pak Klebon tidak mau seperti itu, ada intimidasi kepada pendampingan dari Dinsos. Nomor saya itu telepon Pak. Ya, siap. Kami siap untuk membantu. Jatuh karo. Pak Kadinso yang terakhir dari kami Pak, ini kami tidak mau rame-rame di jalan Pak, di yang sekarang. Iya. Enggak dulu juga mudah. Tidak mau. Jadi kita secara kekeluargaan kita mencari solusi bagaimana biar tidak terdengar orang lain bahwa Lira yang sekarang ini selalu adu mulut di jalan. Saya tidak mau Pak. Betul. Lebih baik ya profesional. Ya. Lebih baik audensi ketimbang jual rasa begitu. Saya terima. Saya tahu Lira kan saya selalu nunggu saya tidak ada acara Lira saya tunggu kan ditunda kan. Beri dulu kalau nak ada acara, jadi semakin udah nak ada acara ke Pak Tris. Ini kan makin kabitnya pendidikan ke PLH Pak Tris kita. Jadi mau dari bulan ini semakin pada sih nah apa yang disampaikan bulan ini mesti akan disampaikan Pak Tris. Karena ini sama-sama pegangannya ini sama. Begitu Pak. Pegangannya 3. Ini edaran juknis surat dari Kemensos terakhir untuk segera bantu percepatan. Itu saja. Ini kayak Bapak kan? Pak. Makin menabi Pak Tris itu ekrantes nanti boleh. Sehingga menabi berperan. Boleh Pak Tris sampai mana maksud boleh kan boleh menampung dari semua bidang ya. Misalnya khusus BPNT tampung di Pak Tris ini lapor terus ke bulan. Artinya dalam berteman itu apabila Dinsos punya salah saya tidak mau berteman Pak. Ini kan kebutuhan kisah itu Mas. Insya Allah boleh nikah konsisten di atas aturan. Jadi umpamanya ada berita-berita saya ini dilaporkan ke Polres, ada main mata dengan supplier, buktikan. Saya ada yang menawarkan Pak, mari Pak anu gini. Saya tidak mau. Kalau saya ada oknum datang ke saya, sampai akan dimintakan ke supplier. Mun sampian macam-macam dalihnya makul pakai kelompok bili sampai tabung dulu. Saya sudah biasa di dinas pendidikan. Kami juga Lira yang JR sekarang. Iya, artinya begini. Saya ini ideng minta fee ke supplier. Boleh saya laporkan ketemu di Polres. Akan saya dilaporkan barusan. Jadi tetap saya mengarahkan. Ketok tantangan mengutang kepada dinas terlibat dengan permainan dengan supplier itu. Kan pernah main di supplier misalnya dinaik lebih. Lagi uang dari tanggungan sekian begitu berarti. Kerena kawan. Tapi beres di Pak KE warung mahal. Karena masih ini. Nyemperkan ikan. Akhirnya mahal. Sehingga warung menjual medium dijual premium. Mereka tidak mau rugi juga kan dia juga belinya mahal. Lah ini yang saya hindari sebenarnya. Artinya ingin saya potong dari supplier langsung ke agen. Tapi sekarang sudah aturannya sudah di pos, ya sudah tidak berkaitan dengan mereka lagi. Terus anehnya lagi itu kalau ada uang di kartunya itu tidak bisa diambil dari agen. Itu anehnya. Tidak bisa diambil. Iya. Kecuali ada gesekan itu baru bisa. Itu lagi. Ya, Pak. Itu bisa maling banyak itu Pak karena sering orang-orang itu dipanggil ke sana ditengok gitu. Bisa jadi dialihkan ke sana habis sudah. Boleh juga restoran. Banyak itu Pak yang begitu. Kulit TV orang tidak ketemu kan Pak Kadinsos, orang paling Dinsos lain. Udah boleh teman kami yang macam macam teman kita sudah perintah dari Bupati mulai kepala dinas
termasuk bawahnya sampean jangan bermain-main ini, bersih. Siap? Siap Pak Bupati dan Ikan. Maka sosialisasi. Gitu. Dukung bulan. Pak Kadinsos sekarang ada tameng dari LIDA. Apabila Dinsos itu benar, saya akan siap. Jadi boleh katakan yang benar itu benar. Dinsos ini tidak terlibat dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak, saya terakhir Pak, saya paling terakhir pula Pak. Ini Pak, namanya mana? Ketika misalnya teman-teman Lira ini mengajukan ke dinas sosial, misalnya memang tidak mampu, kan tidak terjamah di desa misalnya, apakah boleh? Boleh kami terima. Kami mesti ya jangan Bang Jam. Kami mesti kan hijau. Ditinjau nanti. Boleh. lewat desa. Aturannya apa? Desa dulu. Sudah Kak, upaya kami nanti kalau kami benar-benar tinjau desa tidak desa dulu kami tegur ini masukkan, misalnya tidak dimasukkan sudah bisa lewat di sini. Siap. Kami koordinator update datanya ada di sini koordinatornya. Pribadi bisa. Apa Beli pribadi. share anunya. Oh ya nanti. Oh ya. Share ke Ada salah satu yang belajar tentang dapat sendiri. oh. Iya, Mas, ingat Pak. Perorangan bisa. Kiranya Ada aplikasi langsung bisa daftar sendiri. Ini kebolehlah. Pak, Boleh kan dulu. Ale, Saya mau pakai Pak dari Adur punya mobil ini. karena kayaknya perempuan. Telur batik. Ini kan yang saya perlu tanyakan. Ini mungkin ada di aturan, cuman saya pengen langsung pertanyaannya dari Bapak Kadinsos di sini terkait dengan pelaporan nanti ke KPM. KPM seperti ini, soalnya kan ini kan bantuan BPNT non tunai kan seperti itu. BPST sekarang bantuan program sembako tunai. Sembako tunai. Nah, Program sembako tunai yang sembako. Ngerti? Paham? Tunai yang beli sembako gitu. Nah, siap. Terkait itu, apakah KPM itu wajib menyerahkan bon istilahnya seperti itu kepada perangkat yang terkait seperti itu? Belum ada. Belum diatur. Kalau yang sebelumnya juga kan langsung desanya gesek. berarti soalnya seperti ini Pak, di beberapa desa juga yang saya lihat sendiri, soalnya kebetulan saya juga mengantar orang yang waktu itu. Itu karena kenapa seperti itu? Karena ini harus dilaporkan gitu katanya. Ya kami tidak akan menerima laporan itu, tak menerima kas-kas. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas Pak. Kami seandainya, Kan bisa gede, kalau seandainya ini terjadi kan kami istilahnya punya jawaban untuk mereka untuk membantu KPM yang di bawah. Tidak ada pertanggungjawaban khusus dari KPM, tidak ada. Soalnya ada juga seperti ini Pak, yang pendamping yang istilahnya TKSK ya kalau di kecamatan ya. Oh ya. Ada yang bilang itu karena ini bentuknya non tunai. Jadi mereka bertanggung jawab penuh agar itu uang benar-benar dibelanjakan seperti itu. Memang iya, makanya saya aturan ini tidak komprehensif ya. Aturan ini buru-buru kan seharusnya kalau memang wajib ada sanksi belum ada. Kemudian dengan cara apa pertanggungjawabannya belum ada, belum diatur. Jadi apakah aplikasi macam apa yang bisa menjelaskan pertanggungjawaban itu belum ada. Jadi sekarang biarkan demikian, tak usah saya paksa membeda. Itu hanya mungkin sedikit tekanan agar diberikan sembako mungkin maunya, tapi tidak demikian. So, ini sekedar saya lihat kronologi langsung di lapangan nih Pak ya. Biar dinas sosial juga tahu sendiri lah yang apa yang kami temui di bawah itu. Karena saya betul-betul itu menunggu orang, saya mengantar orang yang itu KPM yang menerima itu dari jam 8 sampai jam 12 belum selesai. Belum selesai sampai ada yang pingsan Pak. Terus setelah itu dikasih itu berulang lagi dalam laporan itu masuk dengan percepatan seperti itu dengan diburu waktu pos sampai malam kan. Iya.
jelas kompol mau yang ini kan saya jaga kompol juga. Terus ini ya, alurnya ini. Setelah itu dia dipanggil menerima di foto, habis itu langsung yang itu tadi ditarik, diambil uangnya dimasukkan ke koper. Miris sampai bilang, loh ini uang kok sudah dipegang diambil lagi, saya lapar dari pagi. Saya lapar dari pagi, masa ini nggak bisa dibeli lagi? Itu banyak lagi trade lah, jebret. Nasi, beli nasi yang jadinya saya kayak beli nasi yang jadi nggak bisa bu, ini harus ini sampai gini. Nah, yang lebih parah lagi, ya seadanya itu yang kertas yang perjanjiannya itu ya, itu langsung ditukar sama sembako di balai desanya seumpamanya. Itu tidak pak, masih disuruh ditunjuk. Ini nanti ditukarnya di dusun sana, yang jaraknya itu jauh sekali. Menurut saya itu ada mungkin 7 km dari balai sudah orangnya berangkat ke balai jauh. Jadi Odi dan nyiksa orang. Nah ini, manfaatnya bantuan ini menyiksa orang apa seperti apa? Gitu pikiran saya sampai. Ya oknum yang menyiksa itu. Terus ini juga. Ya, pokoknya tidak masuk akal lah di bawah. Makanya dari kalau sudah ada masukan terus istilahnya kita belajar dari dinas sosial sini sudah ada jawaban, paling tidak kami juga bisa membantu. Teknis penyaluran yang akibatnya kerumunan, akibatnya sampai ada yang pingsan terlalu lama, kemudian disuruh ke sana kemari membeli sembako di tempat yang jauh. Ini juga menjadi masukan bagi kami untuk disampaikan ke Kementerian. Oke, nanti teknisnya atau berikutnya itu menjadi temuan ini menjadi bahan perbaikan kebijakan. Kira-kira ya. Ya memang kalau dipegang benar itu ngambil di pos pak sebagian pak. Tapi ketika lebih banyak mana yang lo boleh pak. Ambil ke balai. Ke balai kalau boleh. Boleh. Sama karena teman-teman yang memberikan edukasi kepada mereka. Han sambian ikan. Cek paling ngaki kebiasaan bisa sambian membelanjakan secara langsung membayar tunai. Kamar bisa. Tidak usah ada nota-nota, gitu tidak usah. Dia tetap beli sembako kan dia makan walaupun tidak dibelikan pada waktu itu. Tetap dia makan, tetap beli beras itu. Tegel kapan ini dia beli? Mereka kredit selesai, kredit setahun lagi mereka tak tepat sasaran aja pun. Berarti sih Intinya yang tadi dari kami itu tujuannya bagaimana bisnis itu pergerakan ke belakang. Ya ini jadi satu ke atas saya melaporkan, satu ke bawah, mari bersama-sama mengedukasi masyarakat. Kami mengedukasi KPM, sampai juga mengedukasi KPM. Satu-satunya cara KPM harus dicerdaskan. Jadi jangan mau diambil siapa saja. Atau uang dikejo. Terus ini juga Pak, pesan kami kepada dinas pesan kami juga kepada dinas sosial khususnya Bapak sebagai kepala dinas di sini agar supaya nanti juga menekankan kepada TKSK-nya, pendamping. Iya, kepada pendampingnya. Itu jelaskan kalau memang disuruh belanja di mana saja tanpa adanya dokumen yang harus diambil dari KPM, itu jangan diada-ada seperti itu. Soalnya nanti kami juga akan melihat. Soalnya kami juga gini, kalau kita ngambilnya di toko yang istilah ditunjuk gitu kan, apalagi sudah nggak ada hubungan kalau sekarang itu kayaknya memang semrawut lah. Selain sudah nominalnya tadi nggak tahu, kita kan istilahnya kan kita beli kayak ke pasar, harga berasnya berapa per 15 kilonya itu tidak jelas. Jadi orang di bawah itu memang mengandai-andai, istilah mengira-ngira sendiri, itu kan juga semakin semrawut. Makanya saya katakan untuk TKSK di semua kecamatan itu mohon maaf untuk langsung itu sudah pegangan ini semua itu sudah. Mungkin tidak tahu lah apa yang terjadi di bawah toko mereka yang punya kepentingan mungkin tidak tahu. Ya mungkin sudah itu loh Pak. Mau tanya tentang data itu ya Pak ya. Untuk si penerima itu Pak ya, calon penerima itu data itu diambil dari bawah atau memang dari TKS data yang diupload dari bawah sebenarnya di sana yang apa Among ya, yang data mengembangkan. Among yang data begini kalau ceritanya panjang. Di TKS itu sebenarnya data kemiskinan. Iya. Itu sensus mulai tahun 2005. 2005 kan masyarakat berkembang dinamis sekali.
diupdate tahun 2015, kemudian diupdate terus tahun 2 kali. Nah, ketika masyarakat sudah berkembang, yang kaya yang miskin jadi kaya lagi sudah tidak dikeluarkan. Yang dulu kaya karena mungkin tulang punggung keluarga meninggal jadi miskin tidak dimasukkan. Lah itu dinamika itu yang tidak terakomodir oleh update data di desa. Ya masalah gini Pak, kami temukan ini viral Pak di mungkin seluruh desa di Kabupaten Pamekasan. Itu pada waktu pengambilan data itu yang berjalan setelah saya ikuti itu adalah perangkat desa Pak. Perangkat desa minta fotokopi KTP dengan kakaknya untuk kakaknya ke Dinsos, bilangnya begitu. Siapa tahu dapat bansos katanya. Ya, ternyata begitu kami ikuti di situ hanya orang-orang tertentu begitu. Kalau memang ada tim dari Dinsos untuk mensurvei, untuk menginvestigasi, seharusnya ada pendampingan kan begitu. Ini pamongnya, jadi seakan-akan pamongnya lebih leluasa. Film TV mau diajukan ke Dinsos itu. Bu Risma juga di pusat menemukan seperti itu. Klebon tersinggung. Ada salah satu anggota desa yang dikumpulkan. Kata-katanya Bu Risma yang dapat ini bantuan saudaranya Mas Yodiin. Kepompon dan Klebon. Itu Bu Risma yang mengatakan, saya tenggung, boleh lihat kalau di Samiran. Klebon Samiran. Tersinggung saya Pak itu Pak. Sikil dia Pak ngamuk ke kulit. Ya itu subjektivitas itu ada memang, kami akui itu ada subjektivitas itu ada, tapi kita tetap berupaya mengumpulkan SIP NG agar update itu berjalan terus. Artinya setiap dibuka data itu belum di cut off, pada waktu diberi kesempatan segera masukkan. Kami selalu mendorong mereka untuk update terus. Kami kumpulkan, bukan tidak kami bina operator SIP NG itu. Barusan dikumpulkan sudah diberi enak di mana di Cahaya Berlian. Update terus, ayo update. Anda adalah pahlawan kemiskinan. Sampai selalu nikah. Jangan takut dengan makanya saya heran kok. Biasanya kalau untuk di desa itu kan ada pendamping gitu, kok di sini tuh nggak ada yang ada pendampingnya Pak. Ya, tapi kok itu SIP NG itu miliknya kami. Kan satu itu yang operator yang SIP NG itu sistem informasi kejahatan sosial next generation, artinya terbaru. Ini kan di dinas sosial mereka ada di desa itu. Yang dengan dikuasai oleh oknum di situ. Jadi itu Pak Ujang, untuk Pak Ujang kalau ada teman seperti itu kita laporkan, langsung kita bicarakan di lembaga kita. Oke siap. Sehingga kita harus membuat laporan resmi setiap saat langsung ke Dinsos. Jadi kalau kita menyampaikan itu temuan-temuan tidak akan selesai. Tanya masalah data apakah langsung itu dari dinas, kita laporkan dari usulannya dari kampung begitu. Laporkan itu merupakan temuan. Jadi kita bahas di sana, nanti buatkan laporan secara tertulis ke Dinsos. Mumpung berhadapan. Ini semua teman-teman ini pemberani semua Pak, bukan tidak takut mati. Takut lapar. Mohon mati. Pada waktu saya diusir Ya, mungkin saya sampai mengeluarkan surat tugas Pak. Saya dikasih waktu. Saya punya surat tugas dari lembaga saya. Kalau LSM yang lain nggak mungkin punya surat tugas, tapi dikasih tahu. Jadi tambah sedikit mungkin ini yang paling akhir terkait dengan masalah update data dan lain sebagainya. Tolong kami minta dengan sangat kepada Dinsos untuk lebih memberdayakan 3SK yang pertama, 3SK yang kedua itu pendamping di desa, karena masalah update data dan lain sebagainya ini mereka yang bertanggung jawab, dan semua keriuhan yang terjadi selama ini khususnya pencairan di tahun 2022 di tahun 2022 ini, 3SK dan pendamping PKH ataupun pendamping apa itu namanya, mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Kami mengkhawatirkan apabila nanti temuan di bawah ini valid dan ini lanjut ke proses hukum, berarti di situ pada saat kejadian 3SK sama pendamping mereka tahu. Takutnya nanti mereka akan menjadi salah satu saksi mereka bermufakat dalam perbuatan yang jahat. Karena tidak mungkin pendamping ini tidak tahu masalah ini. Cuma katanya Pak Kadin ini ada apa? Ini menjadi tugasnya nanti Dinsos melalui jajarannya, sehingga nanti tidak ada alasan lagi nanti Dinsos tidak
akan diseret dalam persoalan hukum melalui ulahnya oknum PKSK dan lembaga yang ada di bawah. Jadi nama desa nanti akan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya udahlah sama walaupun nanti. Tapi saya closing statementnya seperti apa ke teman-teman ini. Ini nanti ya Pak ya, berhadapan depan kalau ada dua langsung biar baterai saya. Barangkali baterai ada yang nggak disampaikan. Lebih-lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya cuma menambahi sebentar aja Pak ya. Karena ini Bapak saya ini sudah mulai tadi dipanggil Pak Bupati. Karena berhubung mau menemui Bapak sekalian, dia akan bukan demi Bapak semuanya. Ya, ini ada program vaksin optimis kedua. Mohon merapat sampai benar. Ini Pak, memang kami ya namanya dari Kemensos katanya Mas Udin tadi. Saya mulai dulu saya panggilnya Mas Udin ini. Mulai dari dulu Kemensos punya kepanjangan tangan di Dinas Sosial Kabupaten. Nah ini ada surat edaran yang dari Dirjen Penanganan Bagi Miskin yang intinya tugas dari Dinas Sosial itu cuma apa ya? Cuma mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial. Itu saja. Yang petunjuk yang dari surat yang dari Kemensos Dirjen Penanganan Bagi Miskin. Tidak lebih dari itu. Terus ditambah lagi untuk memperjelas. Nah, itu tugasnya memberikan apa ya? Memberikan sosialisasi agar KPM itu dibelanjakan sembako sesuai kriteria karbohidrat yang disampaikan Bapak tadi. Nah, diberi kebebasan, maksudnya diberi kebebasan itu dibelanjakan di mana saja tanpa harus digiring lah, harus dibeli ini, harus di ini, karena harus seperti itu. Coba. Yang kedua itu apa ya? KPM itu membelanjakan di satu tempat pembelanjaan tertentu, tidak boleh apa ya? Tidak boleh ada oknum atau kepala desa ataupun dinas sosial yang mengharuskan KPM itu memberikan di salah satu toko, harus itu tidak boleh seperti itu. Jadi tugasnya dinas sosial harus mensosialisasikan seperti itu. Tidak boleh ada pemaketan, tidak boleh ada penggiringan pembelanjaan, dan harus dibelanjakan sembako sesuai dengan kebutuhan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Terus yang ketiga itu harus harus melalui prosedur protokol kesehatan. Itu yang wajib dari Kemensos untuk tugas untuk pelaksanaan yang di bawah itu sudah kan di luar tanggung jawab dinas sosial. Itu Pak ya. Terus masalah program penyaluran apa itu mungkin dari PT Pos yang tahu masalah bisnisnya. Karena apa? Pada waktu penyaluran juknisnya ini kami terimakan 2 minggu setelah penyaluran. Ya, makanya bapak saya tadi kebingungan untuk bisa ya Mas tadi gitu ya. Untuk memberikan kebijakan, untuk memberikan sosialisasi memang beliau kebingungan karena apa? Juknisnya baru 2 minggu Mas yang diterima setelah penyaluran itu. Apa enggak bingung kalau sampean bingung enggak? Mau apa yang disampaikan? Oh juknisnya saya belum saya terima, cuma yang diterimakan draftnya. Masa draft mau disosialisasikan? Enggak mungkin. Itu akselerasi. Iya. Ya Pak, menjelaskan sedikit Pak. Ya. Nah, kita akan kontrol Pak di masyarakat, baik itu istilahnya aparat pemerintah dan juga begitu juga masyarakat. Sekarang saya mau bertanya tentang KPM-nya Pak. Si penerima bantuan dalam jumlahnya itu tidak boleh dibelikan rokok misalnya. Iya. Seandainya ketahuan diberikan rokok, bagaimana tindakan teman-teman dira? Satu, rokok. Yang kedua, misalnya dibuat arisan, dibayar arisan. Bagaimana tindakan kita, Pak? Ini meski teman saya dapat misalnya ini ketahuan beli rokok, bisa saya tangkap ini, Pak. Oh ini Mas ya, kalau dari dinas sosial ya,
tidak bisa memberikan sanksi. Di mana mana ya? udah bisa. Mohon maaf aja ya. Nah, ini ya katanya Mas Udin itu tadi, sampai buat laporan per lembaga katanya, dan nanti laporannya disampaikan ke bapak saya. Nanti ini laporannya diteruskan ke Kemensos gitu loh. Gimana tanggapan itu di Kemensos? Kita pelajari, kita nanti sosialisasikan bersama gitu loh Mas. Itu anggotnya. Mohon maaf ya Mas ya, itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.